Injil Yohanes yang ditulis oleh Rasul Yohanes kira-kira tahun 85 sampai 90 Masehi. Jadi Rasul Yohanes adalah rasul yang terakhir yang meninggal, karena rasul-rasul yang lain sudah meninggal dunia, ada yang martir dan ada yang meninggal karena pelayanan penginjilan ke berbagai tempat. Rasul Yohanes menulis 5 kitab. Kitab pertama Injil Yohanes, kemudian 3 surat dan kitab Wahyu. Keseluruhan kitab ini sangat penting untuk kita simak dan kita bisa memahaminya dengan lengkap. Saudara sekalian bisa membaca kitab-kitab itu dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah masing-masing. Memang agak berbeda kitab Injil Yohanes ini dengan Matius, Markus, Lukas. Matius, Markus, Lukas, ketika kita membaca dan mempelajarinya, ada paralelisnya. Istilah yang sering dipakai adalah sinoptik, Injil sinoptik. Tetapi juga kita tahu bahwa Injil Yohanes, di dalam kita membacanya, kita memperhatikan ada keunikan-keunikan yang luar biasa. Keunikan yang pertama, kalau kita membaca dibandingkan dengan Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas, Injil Yohanes dimulai dari metafisis, ontologis, ketekalan. Jadi bukan dibaca mulai dari silsilah kalau Injil Matius atau Injil Markus seperti sebuah pernyataan proklamasi, atau seperti Injil Lukas yang menggambarkan penelusuran peristiwa-peristiwa di dalam konteks keberadaan Yesus dan pelayanannya sampai kepada kenaikannya. Injil Yohanes tidak demikian. Dimulai dengan kata yang sangat tidak mudah dimengerti pada konteks kita, dengan istilah pada mulanya. Pada mulanya adalah firman. Ini tidak pernah ditulis di dalam Injil Matius, Markus, Lukas. Kemudian dalam Injil Yohanes kita juga bisa mengetahui tertulis katakan aku adalah. Aku adalah. Yang tidak ditemukan juga secara begitu rupa di dalam tulisan Matius, Markus, Lukas, surat-surat Paulus maupun surat-surat umum. Kata aku adalah itu disampaikan oleh Tuhan, dituliskan oleh Rasul Yohanes yang menerima inspirasi verbal dari Roh Kudus, plenary verbal inspiration. Hal yang berikutnya, di dalam Injil Yohanes, selain memberikan gambaran penting tentang who is Jesus, aku adalah, juga memberikan kepada setiap pembacanya, saya dan saudara, bagaimana mengenal kehidupan Kristus di dalam mengajarkan kebenaran secara personal kepada Nikodemus, kepada perempuan Samaria, dan memberikan penjelasan yang lengkap tentang siapa dirinya kepada pembaca, kepada penulis yang ingin menulis tentang siapa Yesus. Nah, salah satu ayat yang menarik dan perlu untuk kita renungkan bersama, yaitu dari Injil Yohanes pasal yang ke-15. Ini perikop ayat pasal yang di dalamnya menjelaskan tentang siapa Yesus. Aku adalah, akulah pokok anggur yang benar. Dan di dalam penjelasannya, pengajarannya, Yesus memberikan pemahaman yang mendasar tentang siapa dirinya, siapa kita, orang-orang yang menerima satu relasi yang baru oleh karena anugerah, dan siapakah Bapa itu sendiri. Jadi kalau kita membaca pasal 15 ini, maka ada relasi yang dikonstruksi, dimengerti oleh kita. Aku adalah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ada intimasi, satu kehidupan yang saling menyadari hubungan yang sungguh-sungguh dekat, karib, intim, satu dengan yang lain.
Dan yang lebih menarik, dikaitkan dengan buah. Jadi kalau saudara dan saya sebagai orang Kristen, orang yang percaya dan meyakini dengan sungguh-sungguh sebagai ranting, maka saya dan saudara adalah orang-orang yang menikmati buah yang dikaruniakan Allah. Buah yang memuliakan Allah, buah yang meninggikan Allah, buah yang berpusatkan kepada Allah di dalam pokok anggur itu. Jadi saudara dan saya bisa dan mungkin berbuah kalau saudara dan saya di dalam pokok anggur itu. Siapa dia? Yesus Kristus. Tapi apakah semua orang bisa disebut ranting dari pokok anggur itu? Nah, ini menjadi pertanyaan yang krusial. Dan bagaimana seseorang itu bisa berbuah? Di pasal 15 ayat 9 dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi tinggal di dalam kasih agape, kasih dari Allah, kasih yang dinyatakan Allah, kasih yang menggambarkan keberadaan Allah. Tinggal di dalam kasih yang ada di dalam Kristus. Jadi kita di dalam Kristus, Kristus di dalam Bapa, Bapa menyatakannya. Jadi ini penting ya untuk kita menunjukkan kasih itu. Kedua, ke-11, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalamnya. Jadi kalau kita memiliki kasih yang penuh datangnya dari Tuhan Allah, maka seharusnya dan sewajarnya kita bersukacita. Jadi ada banyak orang sudah tidak bersukacita lagi dalam hidupnya. Karena faktor uang, faktor kesehatan, faktor konflik. Karena apa? Tidak ada kasih. Dan hidupnya tidak di dalam kasih Kristus. Tapi hidupnya mencintai dunia. Mencintai dunia, mencintai dirinya sendiri, mencintai materi, mencintai jabatannya, mencintai gelarnya, mencintai pengetahuannya, tapi tidak mencintai Kristus. Nah, kalau tidak mencintai Kristus, sukacita itu tidak akan dialami. Nah, ini menjadi sesuatu refleksi dari kehidupan saudara dan saya. Mengapa akhir-akhir ini hidup saudara tidak penuh sukacita? Satu cara evaluasinya, yaitu saudara dan saya bisa jadi sudah keluar dari kasih itu. Ini penting ini. Dan bagaimana Kristus menunjukkan kasihnya, yaitu dengan menyerahkan nyawanya. Jadi kasih yang berkorban, tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang tidak berpusat pada diri sendiri, tapi kasih yang menunjukkan kerelaan berkorban. Dan itu dinyatakan Kristus, kerelaannya menebus saudara dan saya, dan kerelaannya menerima saudara dan saya apa adanya, dan kerelaannya memelihara kehidupan saudara dan saya untuk tetap di dalam kasih. Kalau kita di dalam kasih, berarti kita mentaati. Nah, ini penting. Jadi mentaati hal yang diperintahkan Tuhan. Jadi ada banyak orang, aku mengasihi Allah, mengasihi sesama, tapi tidak taat perintah Tuhan. Itu pastinya bukan orang yang mengasihi. Itu memanipulasi kasih. Atau berpura-pura di dalam kasih, tapi tidak hidup di dalam kasih. Orang yang hidup di dalam kasih, dia akan memiliki suatu keinginan untuk berkorban. Rela. Dan ketika melakukannya penuh sukacita. Ini yang tidak mudah. Di ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidaklah tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Jadi, saudara dan saya bukan hamba dosa lagi. Saudara dan saya tidak lagi diperlakukan sebagai hamba dengan sesama. Bahkan Tuhan mengatakan, aku menyebut kamu sahabat. Sahabat itu bukan hanya teman yang diperlukan karena sama-sama punya kepentingan sama. Sahabat itu lebih dari pertemanan. Lebih dari sekedar persaudaraan sedarah, lebih dari sekedar perkawanan karena bisnis, karena usaha. Sahabat itu memberikan kepada kita semacam hubungan yang dekat, yang intim, yang tidak terpisahkan kecuali oleh kematian. Sahabat Yesus menjadikan kita sahabatnya. Apakah saudara sahabat Yesus atau saudara musuhnya Yesus? Bagaimana itu bisa terjadi? Apa yang membuat saudara dan saya menjadi sahabatnya? Apa yang membuat saudara dan saya menjadi sahabatnya? Satu, ayat yang penting. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu
Jadi yang menjadikan saudara dan saya sahabatnya Yesus adalah Yesus sendiri. Ini kan menjadi sesuatu hal yang sangat insightful. Artinya saudara dan saya dapat juga menjadikan orang lain sahabat dengan suatu kesungguhan untuk memilih. Jadi jangan tunggu dan tunda orang lain menjadi sahabat kita. Tapi berinisiatiflah, melangkahlah untuk menjadikan orang lain itu sahabatmu. Nah, ini menjadi hal yang sangat reflektif dan yang sangat konkret. Kalau saudara dan saya masih bermusuhan dengan siapapun, ada sikap kebencian dan ketidak membangun di dalam satu sama lain, berarti saya belum hidup di dalam kasih. Sulit, kecuali saudara dan saya mengalami dulu persekutuan dengan Kristus, sehingga kuasa kasih Kristus menguasai kita dan kita bisa memanifestasikan kuasa kasih Kristus kepada yang lain. Nah, itu dimulai dari saya kah? Tidak. Dimulai dari Kristus yang memilih saya. Kalau Kristus tidak memilih saya, bagaimana mungkin saya bisa di dalam Kristus? Kalau saya tidak di dalam Kristus, bagaimana mungkin saya bisa menjadikan hidup saya taat kepada Allah Bapa? Kalau saya tidak taat kepada Allah Bapa, membuktikan saya tidak mungkin bagian dari ranting pokok anggur itu. Sehingga saya dan saudara tidak berbuah. Jadi ada urut-urutannya. Urut-urutannya ada ranting berbuah. Yang membuat ranting itu berbuah adalah Allah sendiri. Bapa yang memiliki pokok itu. Dan kita bisa berbuah karena di dalam Kristus kita mengasihi Bapa, kita mengasihi Kristus, kita mengasihi sesama. Dan bagaimana itu perwujudannya? Membangun persahabatan. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Kita bisa membangun persahabatan dengan orang lain, dengan siapapun, kalau kita tidak ada di dalam Kristus. Tidak mungkin. Semua pola-pola pertemanan, persaudaraan lebih sering punya faktor kepentingan. Ya, macam-macam faktor kepentingannya. Ada faktor kepentingan bisnis, ada faktor kepentingan uang, ada faktor kepentingan jabatan, posisi, macam-macam. Tapi kalau kita mau bersahabat, membangun persahabatan, maka faktor pentingnya ialah Kristus yang terutama. Dan bagaimana kita bisa mengalami Kristus yang pertama di dalam hidup kita? Ya, inisiatifnya dari Kristus yang memilih kita. Kamu bukan lagi hamba, kamu sahabatku. Ini adalah privilege, kehormatan. Mengapa kehormatan? Karena di awal dikatakan, akulah pokok anggur. I am, ego emi. Jadi aku adalah present. Saya, aku, kata Tuhan, itu yang present, yang menyatakan kasih, seperti saya mengasihi Bapa, Bapa mengasihi saya, dan aku menyatakan kasih itu, dan aku yang menjadikan kamu sahabatku. Kasihku dimanifestasikan kepadamu, karena engkau sahabatku. Jadi, Kristus, Tuhan, menjadikan saya, saudara, sahabatnya. Apakah semua orang dijadikan sahabatnya? Jawabannya tidak. Tidak semua orang dijadikan sahabat Kristus. Hanya dia yang ditentukannya dari semula untuk dinyatakan di dalam sejarah bahwa kamu kupilih. Kapan? Kapan pemilihan itu? Kalau dalam konteks sejarah saya dan saudara dapat mengalami suatu kondisi bahwa saudara dan saya itu dipilih, dipanggil. Kita bisa berespon, ya, di sini aku Tuhan, aku terima engkau sebagai Tuhanku, juru selamatku, penebusku. Kalau kita melihat dalam konteks kitanya, antroposentris dari kitanya. Tapi kalau kita ingin melihat dari yang ada di dalam konteks kekekalan pada dirinya, maka kita akan mendapati satu kesadaran bahwa memang penyataan Tuhan telah memilih kita itu di dalam perencanaannya. Ketika Yesus mengatakan,
Aku memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Ini ada suatu kondisi yang sangat krusial. Kenapa? Kita biasanya memilih yang kita suka, yang kita senangi, yang kita butuhkan, yang kita perlukan, dan yang bermanfaat bagi kita. Itu dalam perspektif kita. Saya memilih rumah ini, makanan itu, baju yang sebelah sana, warna ini. Itu bagian dari keadaan kita sebagai ciptaan pribadi rasional. Itu kita bisa pilih. Kita punya yang namanya kebebasan memilih dari yang ada untuk kebutuhan kita, untuk keperluan kita. Jadi memilih dari yang ada. Tidak mungkin memilih dari yang tidak ada. Memilih yang tidak ada itu keniscayaan. Memilih yang ada itu adalah sesuatu yang jelas bisa dibuktikan. Misalnya sekarang Anda dan saya masing-masing coba lihat di sekitar. Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda dengar? Apa yang Anda perhatikan? Anda bisa pilih. Saya pilih yang ini. Saya menentukan ini. Atau bisa mengabaikan. Waktu memilih, maka yang lain tidak terpilih, bukan? Waktu saya memilih, maka yang lain tidak terpilih. Sekian banyak pakaian yang kita punya, dengan warna-warna yang sudah kita suka pilih, sebelumnya kita beli. Waktu kita memilih hari ini, saya memilih warna kuning menjadi pakaian saya. Waktu saya memilih, maka yang lain tidak terpilih, tidak saya gunakan, tidak saya gunakan. Maka waktu saya memilih, secara sederhananya, baju saya yang lain, yang punya saya juga, tidak saya pilih, tidak saya kenakan. Jadi, secara implisit, ketika saya memilih, ada yang tidak terpilih. Sesederhana itu. Nah, itu dalam tataran kebebasan saya dan saudara untuk memilih. Tentu dari yang ada. Nah, pertanyaannya menarik adalah ketika saudara dan saya meningkatkan konstruksi memilihnya itu di dalam keyakinan, keagamaan. Ada 4.000 lebih kepercayaan keagamaan, baik yang besar maupun yang kecil, yang terkenal maupun yang tidak terkenal, yang sudah ada di seluruh dunia ini. Jadi memilih, saya bisa memilih. Nah, pasti ada batas-batasan. Tidak mungkin saya bisa punya kemungkinan besar memilih. Kemungkinan besar saya memilih kepercayaan, keyakinan dari satu kepercayaan di Afrika pedalaman. Karena saya tidak tahu, saya bukan bagian dari komunitas di sana, dan saya tidak pernah tahu namanya. Jadi tidak mungkin saya memilih. Nah, saya akan memilih yang saya tahu, yang saya mengerti, yang saya kenal. Oh, saya memilih apakah agama A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Dan itu saya tahu. Ada di sekitaran saya. Maka saya memilih. Jadi memilih dalam konteks kita selalu ada kaitannya dengan batasan-batasan. Yang berikutnya, kalau kita mau tarik ke dalam kehidupan kita, kita memilih. Sekarang, saya dan saudara yang sudah cukup umurnya, pasti bisa memilih gereja mana, denominasi mana, yang mungkin bisa saudara menjadi bagian dari anggota gereja lokal. Saya mau gereja ini saja. Saya mau gereja itu saja. Itu juga bagian dari pemilihan kita. Atau yang masih muda, yang belum menikah, akan memilih. Saya mau pilih pasangan ini dan pasangan itu, dan pasangan yang lain. Waktu saya memilih pasangan saya, maka yang lain tidak saya pilih. Karena memang pilihan hanya itu, yang lain tidak. Maka secara implisit, yang lain tidak terpilih. Yang dipilih tetap adalah yang saya tentukan. Nah, itu bicara pemilihan beragam. Tetapi ada koridor yang berikutnya. Tadi ada batasan. Waktu saya memilih, maka ada ukuran, ada standar, ada subjektivitas pilihan saya. Saya maunya seperti ini. Ukurannya, bentuknya, modelnya, caranya. Nanti saya akan udah buat semacam list. Ini yang saya pilih, yang ini tidak. Yang ini yang saya suka, yang lain tidak. Sudah semuanya dirancang dalam benak, sudah semuanya kita amati dalam panca indera kita, lalu mulailah ambil keputusan memilih. Nah, sama, kita bisa memilih itu banyak. Nah, di dalam konteks keragaman memilih, keragaman pilihan, itu merupakan hakiki setiap orang. Tapi ada hal yang sulit dan tidak mungkin kita memilih. Pertama, kelahiran. Saudara dan saya tidak bisa memilih kapan lahir. Jadi asal mula kita ada bukan pilihan kita.
Nah, ini saya mau saudara coba flashback dengan ulang tahun, tanggal atau hari, tanggal, bulan, tahun. Apakah saudara dan saya punya otoritas memilih? Tentu tidak. Saya dan saudara tidak punya otoritas memilih asal mula kehidupan saya. Saya terima dan diinformasikan dari orang tua, entah dari pihak para medis atau dokter atau pihak rumah sakit atau bagian kependudukan yang memberikan data bahwa saya lahir hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini, jam ini, di tempat ini. Itu bukan pilihan saya. Tapi saya harus menerima realitas tentang asal mula saya yang bukan dari pilihan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga tidak bisa memilih rahim ibu yang mana yang melahirkan saya. Jadi saya tidak bisa mengatakan, saya mau pilih ada di rahim ibu dari suku ini, etnis ini, keyakinan ini, bahasa ini, dan sebagainya. Bisa. Kita dengan rasa syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas ibu yang mengandung kita, melahirkan kita. Tapi kita pada momen itu tidak bisa memilih. Itu yang kedua. Tentu kita bisa kembangkan yang lain. Nah, sekarang masuk ke dalam tataran yang lebih serius lagi. Lebih ke atas lagi pemahamannya. Mengenai pilihan Tuhan kepada kita. Itu kapan dipilihnya? Apakah Tuhan memilih kita? Tidak punya standar Tuhan memilih. Asal saja dia memilih. Kalau namanya Tuhan memilih, jangankan Tuhan, kita sendiri memilih, pasti punya standar. Tuhan tentu standarnya di atas rata-rata yang bisa manusia baik katakan. Bahkan tidak mungkin ada satupun manusia, makhluk apapun yang bisa menandingi standarnya Tuhan dalam menentukan ini yang kupilih, yang itu tidak. Nah, kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, Tuhan yang benar, Tuhan yang adil, Tuhan yang baik, pastilah moralitasnya, intelektualitasnya, kedaulatannya, kehebatannya, kemahaannya, semuanya itu ada pada dirinya. Kalau itu dijadikan standar, dan pasti itu standarnya, maka tak satupun dari kita, saudara dan saya, dipilih. Mengapa? Kita berdosa. Kita mau akui atau tidak, suka atau tidak, senang atau tidak, saudara dan saya orang berdosa. Pernah menyakiti orang lain, melukai diri sendiri, merusak alam, dan macam-macam yang kita perbuat. Pernah berkata-kata yang tidak baik, tidak benar, tidak membangun. Tetapi saudara dan saya, mengapa dipilih Tuhan? Maka tatarannya di mana? Di mana kita dipilih? Apakah dalam konteks sejarah kita? Kalau dalam ukurannya Tuhan, tentu kita mesti lihat ke atas lagi. Jadi benar bahwa Tuhan memilih kita. Tapi memilih kita di dalam dirinya sendiri yang kekal. Itu ketetapan pemilihan Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengatakan, Tuhan, mengapa kamu memilih saya, yang lain tidak? Karena kita tidak pernah tahu bahwa Tuhan telah memilih, karena kita sendiri sadar, tadi saya sudah katakan, kita sendiri tidak bisa menentukan asal mula kita bagaimana seharusnya. Jadi benar apa yang Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Kapan peristiwa pemilihan konstruksi kekekalan? Ya, di dalam kekekalan, dalam ketetapan. Dan realitasnya dalam sejarah kita, karena kita ada di sini, kita dipilih. Ketika kita dinyatakan pilihan, kita dipanggil, kita mengalami hidup yang baru, kita menikmati pengampunan, belas kasihan, pengadopsian menjadi anak-anak Allah, dan mengalami pengudusan. Mulai dari Allah telah menetapkan, Allah telah memilih, dan dalam sejarah yang memanggil siapa yang memang telah ditentukan. Jadi saya sudah katakan bahwa adalah suatu kepastian kalau ada yang dipilih, maka ada yang tidak dipilih. Saya sudah kasih ilustrasi tadi bahwa memang begitu banyak pakaian kita, hari ini saya hanya milih yang ini. Pakaian kita juga itu yang tidak dipakai. Begitu banyak jumlah manusia yang diciptakan Tuhan, itu ciptaan Tuhan, tapi hanya sebagian yang dipilih sebagai sahabatnya. Lalu apa tujuannya? Jelas kembali kepada apa yang dikehendaki Allah, yaitu menghasilkan buah. Kalau saudara dan saya dipilih dari kekekalan,
dan dinyatakan pilihan itu di dalam sejarah kita dengan momen-momen yang unik dan spesial itu, tujuannya, goalnya ialah saya, saudara, mendapatkan sebuah kehidupan yang berbuah. Kiranya ini menolong saya dan saudara untuk kembali memahami tentang Tuhan memilih kita karena kita dijadikannya sahabat. Dan itu dilakukannya di dalam kasih-Nya yang sempurna. Pemikiran konsep yang bisa kita tarik dari firman ini, tentunya kita bersyukur. Karena saudara dan saya tidak sepantasnya dipilih. Kalau dalam perspektif kita, tidak sepantasnya menerima pernyataan Tuhan mengasihimu, Tuhan memilihmu, Tuhan memberikan pengampunan padamu, tidak sepantasnya dan selayaknya kita terima. Karena tidak memenuhi standar. Tetapi karena di dalam kekekalan, di dalam kasih-Nya, di dalam kemurahan-Nya, kita mendapatkan pilihan. Menerima pilihan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara untuk mengerti bagian ini. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa memang tidak mudah apa yang saya sampaikan. Tidak begitu gamblang bisa dimengerti. Tapi yang pasti saudara dan saya cepat atau lambat memahami dengan baik. Nah, ini ada satu pertanyaan mengenai kemerosotan kekristenan di Eropa. Jangankan di Eropa, di Asia pun banyak yang mengalami kemerosotan. Dimulainya gereja itu kan di Asia, lalu berkembang ke Eropa. Lalu para misionari Eropa datang kembali ke Asia yang sudah mengalami kemerosotan. Dan kembali lagi, orang-orang Eropa juga banyak kok yang sudah menyadari dan mengalami pertobatan. Kita hanya melihat fenomena bahwa banyak orang-orang Eropa yang tidak lagi hidup dalam kekristenan. Kita hanya melihat fenomena bahwa begitu banyak orang-orang di Asia punya religiusitas tentang keagamaan Kristen. Rajin ke gereja, hidupnya sepertinya baik-baik saja, tapi apakah spiritualitasnya sesuai dengan kehendak Allah? Jadi kita tidak hanya berhenti melihat fenomena, tetapi kita bisa melihat kedalaman spiritualitas dari orang-orang yang ada di Eropa, di Amerika, di Australia, di Asia, termasuk di Indonesia. Nampaknya kita juga mengalami hal yang sama, bukan? Hal-hal di mana kita juga bisa memperhatikan model-model kehidupan keagamaan yang tidak kembali kepada apa yang Allah nyatakan dan Allah kehendaki di dalam Kristus. Kiranya jawaban saya bermanfaat, tentu tidak sempurna. Mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mau diskusi dengan saya tentang bagian tadi, silakan. Iya, shalom, selamat malam. Selamat malam. Salam kenal, host Bapak Rudi Silitengah ya. Ini baru pertama kali saya gabung di room ini, Pak. Pembahasan yang luar biasa pada malam hari ini di dalam Yohanes 15 dengan tema pokok anggur yang benar. Yang ingin saya tanyakan, Pak, pertama itu di ayatnya yang kelima. Di situ dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saya mengambil kunci di kalimat terakhir, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi pada faktanya, Pak, kita melihat bahwa banyak juga orang-orang yang hidupnya di luar Kristus, di luar Yesus, namun perekonomian, finansial, bahkan materi yang mereka punya itu bisa melebihi dari orang-orang yang betul-betul ada di dalam Yesus atau di dalam Kristus. Bahkan kadang kita juga menemukan orang yang ada di dalam Yesus itu sangat berkekurangan. Bagaimana menjelaskan sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa? Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saudara yang kasih dalam Kristus, kita seringkali memberikan sebuah standar kebahagiaan, standar kebaikan berdasarkan pada pengetahuan, pengalaman, dan juga keberhasilan. Itu wajar saja. Semua orang punya ingin bahagia, ingin sukses, ingin mencapai yang diharapkan. Itu wajar. Dan itu adalah hal yang memang seharusnya dinikmati oleh tiap orang. Namun, realitasnya setelah manusia jatuh dalam dosa, keinginannya adalah keinginan yang betul-betul beragam dan bahkan tidak terpuaskan, maka muncul di antara sesama manusia bukan untuk bersama-sama mengelola bumi, bukan untuk bersama-sama menghidupi hidup yang sejahtera, tetapi di antara sesama manusia itu muncul persaingan, muncul keiri hatian, muncul satu keinginan keangkuhan.
Dan dampaknya adalah ada yang ingin menguasai yang satu, ingin berkuasa atas yang ini dan itu. Apa dampak dan akibat berikutnya daripada penguasaan itu? Yang kuat, yang hebat, yang memiliki semacam kemungkinan dia punya otoritas, punya kekuasaan, maka dia akan memiliki kondisi yang lebih baik. Sedangkan yang tidak punya kemampuan itu akan dibawa mengalami kerendahan, mengalami kesulitan, istilahnya zaman dulu adalah perbudakan. Nah, ini kenyataan. Jadi bisa terjadi pada diri satu etnis, satu bangsa, satu kelompok, terjadi peristiwa seperti itu. Bahkan dalam satu komunitas perusahaan pun, atau satu keluarga pun, ada ingin, aku lebih tinggi, aku lebih hebat, aku ingin menguasai yang lain. Padahal sejak semulanya Tuhan mengendaki manusia bergandengan tangan mengelola bumi untuk hidup sejahtera. Tapi karena keinginan manusia yang sudah dicemari, salah arah, salah struktur, sehingga keinginan bersama untuk hidup bersejahtera bersama tidak terjadi. Yang terjadi adalah pertandingan, konflik, keinginan berkuasa. Itu pertama. Nah, hal yang kedua adalah kalau kita melihat dan menyaksikan alam semesta, bumi dan segala isinya, baik daratan, lautan, pegunungan, dataran rendah, baik di kota, di desa, di pedalaman, kita mengetahui dengan yakin dan pasti bahwa ada orang-orang yang berusaha untuk bekerja keras. Ada orang-orang yang berusaha untuk mencapai yang diharapkannya. Tetapi kenyataannya bisa itu terjadi kalau ada, pertama, sumber daya alam. Kedua, kemampuan mengelola bumi dan segala isinya. Ketiga adalah adanya kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, tidak semua, tapi sebagian besar, baik itu orang percaya maupun tidak orang percaya, mendapatkan tiga hal itu. Nah, bagaimana bisa terjadi hal-hal seperti itu? Maka dari pihak pernyataan Tuhan bahwa ada anugerah umum dan ada yang namanya pemeliharaan Tuhan atas bumi dan segala isinya yang diciptakannya. Jadi Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Allah menata sedemikian rupa untuk kemuliaannya. Manusia yang merusak, mengganggu, dan tidak bekerjasama hidup di bumi dengan sejahtera, saling bersaing, saling bentrok, saling merasa diri ingin berkuasa, memperbudak sesama, dan sebagainya. Tapi di tengah-tengah kondisi seperti itu, ada Allah yang baik yang masih memelihara, masih memberikan anugerah umum demi anugerah umum yang orang percaya, orang kafir, penyembah berhala, orang-orang yang tidak percaya itu tetap juga menikmati hal yang sama. Nah, ini satu kondisi yang berikutnya, bahwa Allah menyediakan itu di alam ini. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang bukan percaya, orang-orang yang begitu jahat, tetap berada di dalam posisi yang baik, yang sehat, yang sejahtera. Semuanya itu adalah pemberian Allah secara umum. Ini juga bisa diterima, dinikmati oleh orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Bahwa kalau kita usaha, kita berjuang, mengelola bumi dengan baik, bekerja sama, kita pun akan meningkatkan kualitas kehidupan kita yang baik dan sejahtera. Nah, ini terjadi. Jadi di tengah-tengah keberdosaan, ada orang percaya dan ada orang yang tidak percaya. Persoalannya orang yang percaya, apakah sudah berjuang sedemikian rupa mengelola bumi dengan segala isinya? Sementara orang yang tidak percaya bekerja, berjuang dengan orientasinya pada diri, pada dunia, dan tidak mengenal Kristus, tidak mengenal Allah yang sejati, tapi mereka berhasil. Mengapa mereka bisa berhasil? Karena anugerah umum. Mengapa mereka bisa menemukan berbagai macam kebenaran-kebenaran yang Allah letakkan di alam semesta? Itu karena Roh Kudus memberikan pencerahan umum kepada banyak orang. Karena Allah memang memberikannya. Karena memang manusia punya kemampuan untuk menggunakan akal, menggunakan fisiknya, memanfaatkan bumi ini. Persoalannya orang Kristen, orang percaya mengapa tidak demikian? Nanti masuk satu tatanan di mana konteksnya adalah orang Kristennya tidak bisa, orang Kristennya tidak berdaya karena ditekan, karena tidak mendapatkan kesempatan bekerja, tidak mendapat kesempatan pendidikan dan sebagainya. Itu bisa terjadi. Itu realitasnya. Nah, saya tidak masuk ke dalam bagian yang itu dari apa yang saya jelaskan dari perspektif-perspektif yang beragam itu. Khusus untuk pokok anggur yang benar di dalam Injil Matius pasal 15. Ini bicara relasi. Bicara tentang kerajaan Allah. Bicara tentang kehidupan yang benar-benar menghasilkan buah. Buah apa? Buah kasih, buah kebenaran, buah kebaikan, buah kesucian, buah keadilan, buah-buah moralitas, buah-buah intelektualitas, buah-buah pertanggungjawaban, buah-buah yang sungguh-sungguh nyata, konkret. Nah, kalau kita mau bandingkan antara
apa yang dimaksud dengan buah, dengan apa yang dimaksudkan dengan kesuksesan orang dunia, itu tidak apple to apple. Karena kalau orang dunia, sampai kapanpun orang yang tidak percaya tidak pernah menghasilkan buah kesucian. Orang dunia, orang kafir, penyembah berhala, orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, sampai kapanpun tidak akan pernah menghasilkan buah, tidak akan pernah menghasilkan buah seturut dengan kehendak Allah Bapa. Mereka sukses, seperti dalam Mazmur 73, dijelaskan bahwa mereka memang sukses, bahkan jadi raja, bahkan jadi orang-orang hebat, sehat, berhasil, tapi mereka tidak pernah bisa sukses di dalam hidup suci, hidup adil, hidup benar, hidup mulia, hidup membawa semua orang di dalam kasih, persaudaraan, persahabatan. Ambil contoh, seorang yang bernama Firaun, ini sebenarnya bukan nama tapi jabatan di dalam kerajaan kekaisaran atau di dalam sistem pemerintahan dari Mesir. Orang yang sukses, contoh namanya Ramses ya, Ramses I kan sukses, berhasil, punya wilayah kekuasaan yang hebat sekali. Pertanyaannya, apakah sudah memanusiakan manusia? Banyak orang, selain orang Israel yang diperbudak, banyak suku lain diperbudak demi kemegahan Mesir. Pertanyaannya, apakah dia sudah menghasilkan buah? Jawabannya tidak. Buah apa? Paling tidak buah kemanusiaan pun tidak, karena semua orang diperbudak. Kesuksesannya ada. Jadi ini, saya katakan tadi, pernyataan saya bahwa orang yang tidak percaya kepada Kristus, orang yang tidak di dalam Kristus, tidak mungkin menghasilkan buah seperti yang dikehendaki oleh Allah. Itu kenyataannya. Contoh di Indonesia. Kalau dia orang Kristen, yang ngaku Kristen, maka dia tidak akan pernah mau korupsi, tidak akan pernah mau melakukan pengemplangan pajak, tidak akan mau melakukan pencurian, kebohongan publik. Kalau dia orang Kristen, kalau dia pengusaha, kalau dia pemilik modal, kalau dia orang-orang yang takut akan Tuhan, maka dia akan berupaya mensejahterakan banyak orang dan makin hari makin mendorong orang lain berhasil, sukses. Karena dia orang Kristen, menghasilkan buah bagi orang lain, menghasilkan, memanusiakan manusia. Tapi kalau dia bukan orang Kristen misalnya, dia bisa memberikan kepada banyak orang itu sejahtera, tetapi buahnya bukan untuk banyak orang dalam kekekalan, tapi untuk siapa? Untuk kepentingan dirinya. Jadi di sini memang maksudnya bisa berbuat banyak itu adalah dia mesti berbuat banyak di dalam konteks kerajaan Allah, bukan di dalam konteks di luar kerajaan Allah. Hal berikutnya, mereka yang tidak di dalam Kristus dan Kristus tidak di dalam dia, maka ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, dia tidak dapat berbuat apa-apa dalam pengertian bahwa orang-orang unbeliever itu, yang tidak di dalam Kristus itu, tidak akan punya orientasi apa yang dikerjakan yang berhasil itu untuk kemuliaan Kristus. Pasti untuk kemuliaan yang disembahnya, yang dipercayanya. Dan kalau kita lihat yang disembah dan dipercayanya, maka sesungguhnya ada suatu pemisah, perbedaan. Nah, kalau orang Kristen, dia berbuah banyak. Misalkan saja ada orang Kristen pengusaha hebat, orang yang jujur, takut akan Tuhan, dia akan berupaya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk pekerjaan Tuhan, membagi dan meningkatkan kesejahteraan dari orang-orang yang berada di bawahnya, dan orang-orang di bawah meniru teladan seperti terus berbagi dan berbagi dan berbagi, dan buahnya makin banyak. Jadi pijakannya memang secara fenomena nampaknya sama, tetapi di dalam esensi daripada berbuat apa-apa itu adalah di dalam siapa, untuk siapa, dan apakah bersifat kekal atau berhenti hanya pada konteks sejarah. Maka Mazmur 73 mengatakan bahwa memang banyak orang yang kelihatannya sukses, berhasil, tetapi sebenarnya berada di dalam kondisi dihukum atau berada di dalam kesulitan kekal nantinya. Nah, bagaimana ya menyeimbangkan itu? Bagaimana yang menyeimbangkan itu? Tidak mudah. Saudara, tidak mudah menyeimbangkan itu. Mengapa saya katakan tidak mudah? Pertama, saudara dan saya pasti membutuhkan sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Sementara saudara sebagai orang Kristen yang takut akan Tuhan, yang jujur, yang mau menghasilkan buah, tidak punya kecukupan di dalam sandang, pangan, papan. Sementara, kalau dibandingkan dengan orang-orang yang tidak percaya,
berhasil, sukses, bagus, begitu hebat. Jadi kalau dibandingkan ini jempol dengan jempol, maka jempol yang satu adalah jempol yang mengalami ketidakmungkinan dia mendapatkan yang baik. Padahal udah berusaha sedemikian rupa. Dia orang Kristen, dia orang takut akan Tuhan. Sementara orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Kristus, orang dunia, orang-orang yang dia sukses, berhasil terus. Nah, ini pertama. Bagaimana kita melihat ini dari perspektif siapa? Dari perspektif kita, lihat sukses itu berdasarkan, oh saya sukses, saya punya rumah, punya mobil, punya anak, punya istri, punya keluarga, semuanya baik-baik saja. Jauh lebih baik daripada kebanyakan orang Kristen misalnya. Mengapa harus menjadi Kristen? Itu dari perspektif orang dunia. Tetapi apakah benar dia sudah menghasilkan buah? Apakah benar dia sudah percaya? Apakah dia benar-benar hidupnya seperti yang dikehendaki Allah? Yang kedua, kalau kita bandingkan, apakah tidak ada orang Kristen yang takut akan Tuhan yang berhasil? Banyak. Banyak orang Kristen yang berhasil baik secara ekonomi, secara pendidikan, secara politik, secara sosial, secara culture, banyak yang berhasil. Tapi keberhasilannya bukan berakar dari kemauan, keinginan untuk dirinya yang kenal, tapi dia ingin jadikan itu sarana untuk memperkenalkan Allah, meninggikan Allah di dalam Kristus. Ini yang kedua. Yang ketiga yang menjadi kesulitannya adalah kita berhadapan dengan satu kenyataan bahwa orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan itu tidak banyak. Tidak banyak. Ada mirip, tapi bukan itu. Ada yang mendekat, ternyata palsu. Sehingga kita contoh teladan dari orang Kristen yang sekalipun dia kaya raya, tetap hidupnya takut akan Tuhan, membagi, menolong, melengkapi, dan atau dia sekalipun dia orang yang miskin, tidak punya apa-apa, tetap bersuka cita. Nah, orang-orang yang seperti ini sangat sulit ditemukan dari zaman ke zaman. Orang-orang yang bisa saya sebut sebagai orang-orang yang berintegritas. Berintegritas, artinya dimanapun, kapanpun, dalam kehidupan sukses ataupun susah, tetap bersuka cita menjalani hidup ini. Sementara, orang-orang dunia mengukur kebahagiaan dan kesuksesan itu dari apa yang dicapainya. Saya bisa ini, saya bisa itu, dan saya bisa berhasil. Begitu mengalami keguguran, kekacauan, ketidakberdayaan, kekalahan, kelemahan, dia akan habis. Kecewa, kesal, main dukun, main kuasa gelap, main kekerasan, dan sebagainya. Pihak orang Kristen tidak demikian. Ketika sulit sekalipun, iman sekalipun, tetap dia menghasilkan buah. Orang tak punya pun bisa menghasilkan buah. Bisa menolong orang lain. Sesama manusia yang sama-sama tidak punya, tapi bisa saling menolong. Kalaupun dia orang kaya raya, dia tetap punya mental memberi dan mengasihi dan mengampuni. Jadi bukan diletakkan bisa berbuat apa-apa itu dan tidak berbuat apa-apa itu, bukan diletakkan pada pencapaian-pencapaian yang dikerjakan, tapi pada orientasinya kepada siapa dan untuk apa dan bagaimana itu memanusiakan manusia bagi kemuliaan Tuhan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan jawaban saya yang singkat. Terima kasih. Haleluya, terima kasih untuk penjelasan dari Bapak Rudi Silitonga pada malam hari ini yang sangat luar biasa, memberkati pada malam hari ini, Pak. Saya izin lagi Pak Rudi untuk menanyakan terakhir dari saya, Pak, khusus untuk ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Tadi juga host telah menyampaikannya, bahwa sebelum dunia dijadikan atau dari kekekalan, sudah ada yang ditentukan. Dan sebagian saja yang dipilih oleh Tuhan. Nah, pertanyaan saya, Pak, lalu mengapa Tuhan Yesus menyuruh atau memerintahkan para rasul untuk memberitakan Injil ke segala bangsa, bahkan segala makhluk, yang tentunya menguras energi dan tenaga? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Di dalam kekekalan, penetapan waktu, penetapan jumlah, penetapan berapa orang, itu tentunya rahasia Tuhan. Ya, kapan misalnya, untuk jumlahnya, berapa banyak, dari mana, suku apa yang muncul nanti, semua dalam pengaturan Tuhan. Tapi dalam konteks sejarah, perkembangan umat manusia dari sepasang Adam dan Hawa itu terus mengalami pelipat gandaan sampai miliaran. Batasnya kapan berhenti? Berapa jumlah manusia itu dinyatakan stop, tidak akan ada lagi pertambahan penduduk kalau nanti di akhir zaman. Jadi sampai sekarang pertambahan jumlah penduduk akan terus secara natural dalam konteks hukum alam yang Tuhan telah ciptakan di dalam seluruh keberadaan entitas manusia, itu akan mengalami perkembangan terus.
ada yang etnisnya makin banyak jumlahnya, ada yang muncul nanti subetnis baru, ada yang nanti mungkin subetnis tertentu akan tidak ada lagi. Tapi manusia sebagai entitas manusia makin banyak, makin banyak, makin banyak. Kalau dihitung-hitung berapa miliar sudah ada dari Adam sampai Hawa. Nah, itu terus sampai batasnya. Nah, sampai berapa banyak yang Tuhan ciptakan dan sampai berapa banyak yang Tuhan sediakan di dalam sejarah yang tersedia ini, tidak ada yang pernah tahu. Itu yang pertama. Jadi kalau kita mau lihat, tentu ada yang lahir, ada yang meninggal. Ada yang lahir, kita bersuka cita, ada yang meninggal, kita sedih. Tetapi lahir dan meninggal, itu suatu realita yang menunjukkan adanya jumlah sekian banyak orang. Nah, dari sekian banyak orang yang ada di dalam ketetapan keputusan Allah, yang kita tidak tahu berapa jumlahnya, itu hari dalam sejarah. Nah, dari sekian banyak orang itu, sebagian ditentukan Tuhan. Nah, ada yang dilahirkan masa lalu, sebelum Kristus inkarnasi, ada yang dilahirkan saat ini dan akan datang sampai kedatangan Kristus kembali. Nah, di antara rentang kedatangan Kristus sebelum kedatangan Kristus pertama, inkarnasi, sampai kedatangan Kristus terakhir atau kedatangan Kristus dalam kemuliaannya sesudah naik ke atas surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang kembali, rentang waktu sebelum dan sesudah atau di akhir itu berapa lama, berapa banyak yang lahir, yang meninggal, dari suku mana, dari bangsa mana, dengan bahasa apa, itu banyak sekali. Tidak bisa kita mengkalkulasi sedemikian tepat exactly. Detik ini juga saat saya bicara, ada yang lahir dan ada yang meninggal. Dan itu terus. Nah, dengan jumlah yang begitu limpah banyak dan bisa diperkirakan, ternyata di dalam kekekalan telah ditentukan. Sebagian dari yang ada itu, orang pilihan. Dan sebagian bukan orang pilihan. Nah, di antara semuanya itu ada momen-momen yang sangat krusial, di mana di dalam masa orang-orang yang ada dan lahir di dalam perjanjian lama, atau orang-orang sebelum Kristus inkarnasi, mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa, sampai kedatangan Dia kembali, tentu ada orang-orang pilihan di sana. Dan ada orang-orang yang diutus, dipanggil untuk menyatakan kebenaran, untuk membawa manusia kembali kepadanya. Entah para nabi, entah para raja yang takut akan Tuhan, para imam, orang-orang yang takut akan Tuhan di zaman-zaman di masa lalu. Dan kita tahu sekarang orang-orang Kristen, orang-orang percaya memanggil banyak orang. Jadi tidak ada kesia-siaan karena memang banyak orang percaya, orang pilihan, kalau bisa saya katakan banyak orang pilihan yang bisa saya katakan belum lahir dalam konteks sejarah telah ditetapkan di dalam kekekalan. Mengapa demikian? Karena memang belum ada akhir dari zaman. Belum akhir zaman. Jadi makin banyak menjelang akhir zaman ada orang pilihan yang kembali kepada Tuhan. Tapi pada masa sekarang, misalnya sekarang saya ada di sini, di zaman ini. Apakah 500 tahun akan datang sudah zaman akhir? Tidak ada yang tahu. Apakah 100 tahun lagi? Tidak ada yang tahu. Nah, di antara sekarang dan akhir zaman, ada yang lahir? Ya. Ada yang meninggal? Ya. Nah, di antara yang lahir, apakah ada orang-orang pilihan? Bisa ya, dan kemungkinan iya, itu terjadi. Karena ada orang Kristen yang menikah, yang punya keturunan, ada orang percaya dari etnis ini yang belum percaya, ada banyak suku yang belum mengenal Kristus, misalnya seperti itu, mereka pada waktunya, di momen tertentu mereka percaya. Nah, dengan demikian, kegenapan daripada ketetapan Allah, itu ada di dalam keseluruhan sejarah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai orang percaya, dalam konteks masa lalu maupun masa kini, dalam konteks zaman para nabi maupun konteks zaman para rasul, dan sekarang kita tahu kita diutus dengan penuh tanggung jawab dan otoritas untuk menyampaikan kabar baik. Dan ketika kita menyampaikan kabar baik, dan ketika kita memberitakan Injil Yesus Kristus, kita dengan yakin, dengan sungguh-sungguh, maka sekalipun mungkin misalnya ada misionari ke Afrika, udah puluhan tahun, tetap belum ada yang bertobat. Tapi setelah meninggal, misionari itu, ada yang lain menginjili, langsung banyak yang bertobat. Ada seperti itu peristiwa. Atau saya diutus pergi ke satu komunitas, lalu kemudian udah banyak orang pergi memberitakan kabar baik di sana. Ketika saya masuk memberitakan kabar baik yang kesekian puluh kali orang itu dengar, dan pada momen itu Roh Kudus bekerja, dan orang itu merespon panggilan Tuhan untuk terima Tuhan Yesus, maka terjadi kehidupan yang baru bagi orang-orang yang ada di sekitar, yang mungkin sudah puluhan kali dengar, tapi momennya, waktunya belum tiba padanya. Maka terjadilah pada momen yang tiba, dia mengalami kehidupan yang baru. Jadi, artinya dari tiap-tiap orang percaya, tidak ada suatu penyesalan
dari orang percaya untuk pergi memberitakan Injil. Yang sangat disesali adalah kalau dia orang percaya, kalau dia orang Kristen, tidak pernah sama sekali memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang banyak, kepada orang satu orang pun seumur hidupnya. Maka orang itu sangat menyesal pada waktunya. Jadi yang sangat disesali adalah kesempatan-kesempatan baik, kehormatan yang diberikan Tuhan menjadi mitra kerja Tuhan di bumi ini tidak digunakan. Bukankah banyak orang Kristen seperti itu? Kesempatan begitu banyak, tetangganya, saudaranya, temannya, keluarganya, atau siapapun belum percaya kepada Kristus, tapi kesempatan untuk dengan mulutnya menyatakan bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat tidak dimanfaatkan, bahkan sampai dia meninggal tidak pernah dilakukannya. Kesempatan itu sangat disesali, sangat disayangkan. Tetapi saudara dan saya, siapapun kita yang sudah diberikan begitu banyak berkat, dan kita pergi memberitakan Injil, pergi mengabarkan kabar baik, ketahui berbahagialah kita karena kita merespon pengutusan Tuhan dengan indah, dan kita memberitakan Injil dengan sukacita. Dan apakah yang kita tabur itu sia-sia? Toh tetap kita tidak tahu siapa yang waktu kita memberitakan Injil, mereka itu percaya atau tidak. Bahkan mungkin ada yang dianiaya. Para martir banyak. Misalnya Munson Lehman pergi ke Tanah Batak. Ada yang bertobat? Setelah Numensen datang, ada banyak yang bertobat. Apakah pekerjaan mereka sia-sia? Menurut Sulaiman, jawabannya tidak. Sama manusia untuk orang lain itu percaya kepada Tuhan, maka upahnya besar di surga. Jadi upah itu, pemberian penghargaan dari Tuhan itu bukan diukur dari berapa jumlah orang yang kau layani, tapi berapa besar hatimu mengikuti kehendak Tuhan, menaati Dia. Maka kita bersukacita. Para rasul tidak pernah menyesali melakukan pelayanan. Para misionaris tidak pernah menyesali melakukan penginjilan kemana-mana, bahkan sampai martir. Mereka bersukacita. Jadi saudara dan saya pun, kita semua, kita harusnya demikian. Ketika kita memberitakan kabar baik dengan satu harapan Tuhan, di antara banyak orang yang pernah saya sampaikan berita kabar baik, berita Injil, adakah yang di antara mereka orang pilihan yang pada momen mendengar Roh Kudus bekerja dan dia mengalami suatu kehidupan baru? Atau apa yang terjadi pada para misionari lain? Yaitu ketika momen itu terjadi, dia malah justru dianiaya. Kan banyak para misionari yang meninggal. Tapi mereka tidak pernah menyesal. Tidak akan pernah lelah. Jadi seperti, ya saya merasakan bagaimana dengan sukacita memberitakan kabar baik. Ketika naik kendaraan umum, naik transportasi umum, ketika bisa membagi-bagi traktat, menyampaikan berita Injil, tidak pernah merasa menyesal. Dan memang capek dulu, tapi bersukacita di dalamnya. Kenapa? Karena sukacita Kristus dipenuhi di dalam hati kita, karena di dalamnya ada kasih Allah yang memenuhi hati kita. Jadi dari paparan ini saya mau mengatakan bahwa tanggung jawab, tugas itu sebenarnya mulia. Saudara dan saya, kita mari memberitakan Injil. Masih banyak saudara-saudara kita, orang-orang di sekitar kita, yang mungkin belum pernah dengar berita Injil. Yang mungkin nunggu kita berbicara kepada mereka. Yang mungkin kita hanya jadi martir dan tidak ada orang yang bertobat karena pemberitaan Injil. Bisa jadi seperti itu. Tapi dengan hati yang tulus, dengan sikap merendah, memohon belas kasihan Tuhan, maka apa yang kita kerjakan diperkenan oleh Allah. Kira-kira begitu jawaban saya yang singkat. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terima kasih untuk penjelasannya dari Bapak Rudi pada malam hari ini. 2 buah pertanyaan Pak dijawab dengan sangat luar biasa, sangat baik. Saya izin sedikit lagi Pak, sedikit sekali untuk melanjutkan pertanyaan saya yang kedua tadi. Ketika seseorang telah diinjili dan pada saat yang bersamaan dia menerima dengan mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya dan dibaptis, katakanlah seperti itu, apakah keselamatan yang telah dia akui itu dinyatakan pada saat itu juga, atau keselamatan yang sesungguhnya itu nanti pada saat Yesus datang kembali baru dinyatakan Pak? Karena saya coba membandingkan dengan Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, karena perjalanan hidup kan tidak ada orang yang tahu. Kurang lebih seperti itu Bapak Rudi, terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaan berikutnya. Ya, memang mengenai keselamatan itu kan anugerah. Kalaupun ada orang yang mengatakan kita bisa usaha sendiri, kita bisa berbuat baik, ya berbuat baik kita subjektif, terbatas, ada kelemahannya, ada keterbatasannya, dan kalau Tuhan minta sempurna, tak ada seorang pun yang sempurna, maka perbuatan baik kita dalam ukuran moralitas Tuhan tidak punya nilai apapun. Tetapi keselamatan itu anugerah. Jadi kalau ada orang bilang, saya berbuat baik, otoritas baik itu ada pada Tuhan yang memiliki kebaikan sempurna. Dan kebaikan sempurna Tuhan itu menjadi tolok ukur, bukan kebaikan manusia yang sudah berdosa. Nah, kalau saudara dan saya, kita sudah dikaruniai Tuhan iman untuk percaya dan mengalami hidup yang dibaharui, tentu ada yang namanya progresif
Jadi ada tahapan-tahapan kita makin lama makin dekat Tuhan, makin lama makin cinta Tuhan, makin lama makin serupa dengan gambaran Kristus. Walaupun kesempurnaannya nanti pada kedatangan Kristus kembali, kita disempurnakan. Demikian juga keselamatan. Pada waktu kita dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, dengan pengakuan iman yang benar, dengan kehidupan kita mulai mengalami pertobatan, mulai mengalami pembaharuan hidup. Nah, pada momen-momen seperti itu sebenarnya kita sedang berada di dalam koridor atau di dalam suatu konteks kita prosesnya sudah benar. Nah, apakah kita bisa mungkin jatuh? Mungkin, karena kita masih punya tubuh ini, kita masih punya kehidupan di bumi ini, si setan, si jahat masih mengganggu, menggoda kita, kemungkinan kita jatuh iya. Tetapi ada jaminan dari Tuhan bahwa penebusan itu sempurna, keselamatan itu anugerah, Roh Kudus memeteraikannya. Sehingga kalaupun quote and quote saya itu berbuat dosa karena kesalahan saya yang sengaja tetapi tidak bisa saya tahan, lalu akhirnya saya jatuh, ingat ada Roh Kudus menginsapkan kita akan dosa, mengingatkan kita, ayo bertobat lagi, ayo minta ampun lagi, dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, ini terus mengalami satu proses, namanya progressive sanctification, proses pengudusan terus-menerus. Tapi bukan berarti kita sesuka hati berbuat dosa. Orang yang sesuka hati berbuat dosa, sengaja berbuat dosa terus-menerus, lalu kemudian dengan konsep, toh nanti Tuhan mengampuni, yakinlah bahwa orang itu belum lahir baru, orang itu belum bertobat. Tapi kalau orang itu sudah sungguh-sungguh, lalu kemudian tanpa dia sengaja, atau dia tidak punya kemampuan apapun, akhirnya dia jatuh, dia disadarkan oleh Roh Kudus, dia minta ampun, dan dia mengalami pertobatan demi pertobatan demi pertobatan. Misalnya, ada orang yang sudah punya kebiasaan nonton film porno. Ya tiap hari nonton film porno. Tetapi sejak dia percaya kepada Kristus, dia mulai mengalami satu perubahan. Tidak lagi mau nonton film porno, dan pada momen-momen tertentu, dia jatuh dalam nonton itu, terus kemudian dia bertobat lagi. Tapi ada satu komitmen dia untuk terus maju, sampai selesai, dibersihkan. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik dan menjadi penting. Jadi ada progres, sehingga orang yang bertobat dari nonton film porno menjadi orang yang betul-betul hidup kudus dan tidak lagi pernah nonton film porno seumur hidup. Ini adalah suatu pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang itu sehingga hidupnya makin kudus. Nah, ini proses ini juga terjadi pada orang yang malas, yang suka berbohong, yang suka mencuri, yang macam-macam melakukan kekerasan. Setelah dia terima Tuhan, dia mengalami kehidupan yang baru. Tetapi kalau ada orang yang terus berbuat dosa, toh dengan satu komitmen, satu pernyataan, toh aku nanti akan diampuni Tuhan itu baik, lalu dia berdosa lagi, Tuhan itu baik. Jadi dia mempermainkan kebaikan Tuhan, ketahuilah orang itu belum lahir baru, orang itu belum bertobat, orang itu orang jahat. Nah, ini menjadi sesuatu pertanda bahwa kita harus serius mematikan dosa. Nah, ciri orang yang menikmati keselamatan dan mengalami hidup yang selamat adalah berjuang mematikan dosa setiap hari, setiap saat, sampai kebiasaan-kebiasaan buruknya tersingkir, sampai akhir hidupnya. Tidak sempurna, pasti banyak kekurangannya, tetapi setidaknya orang ini dalam keadaan yang betul-betul hidup mengalami pembaruan terus. Dan keselamatan yang nanti dikaruniakan Tuhan sempurnanya pada waktu kedatangan Tuhan, betul-betul Tuhan menyatakan, engkau sudah mengakhiri pertandingan. Dan keselamatan yang sudah kuberikan, kusiapkan, kusediakan untuk selamanya kekal. Jadi bicara keselamatan, pada momen Tuhan beranugerah, dan proses berjalan terus sampai kita berjumpa dengan Tuhan, dan mengalami keselamatan kekal secara final, secara aktual, tidak lagi mungkin berdosa, tidak lagi mungkin melakukan hal buruk apapun karena kita menikmati keselamatan kekal dan hidup kekal di langit dan bumi yang baru. Nah, ini adalah sebuah program pengudusan yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Sekali lagi, saya dan saudara berada di dalam hal itu. Tidak ada yang sempurna. Saudara dan saya tidak akan pernah sempurna kalau Tuhan tidak menyempurnakan nanti. Kalau saudara mengatakan, aku sudah sempurna, disitulah terletak bahwa ketidaksempurnaan itu. Jadi di sini memang saudara dan saya teruslah bersandar kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan hidup, kesenangan hidup, kebahagiaan, kesedihan, apapun konteks hidup kita, selalu bermohon belas kasihan Tuhan. Sehingga kita mengalami keselamatan itu benar-benar kita nikmati buahnya. Kira-kira demikian, kiranya yang Tuhan sudah berikan, kita jaga, dan yang dunia tawarkan, kita tinggalkan. Puji Baik, Tuhan. ada lagi? Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini dari Pak Rudi yang membuka ruang diskusi tanya jawab Alkitab, dan terima kasih juga Pak sudah mengizinkan untuk bisa ikut berpartisipasi dalam live pada malam hari ini. Dari saya sudah cukup. Ya, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih.